Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Susilawati dengan NPM 2302114 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perbandingan Mekanisme Perjanjian dan Penegakan dalam Sistem Civil Law dan Common Law pada mata kuliah Perbandingan Hukum yang diajarkan oleh Ibu Hesti Septianita, SHMH. Baik, jadi PowerPoint yang akan saya sampaikan berjudul Perbandingan Mekanisme Perjanjian dan Penegakannya dalam Sistem Civil Law dan Common Law. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Perjanjian merupakan institusi hukum penting dalam kehidupan ekonomi modern karena menjadi dasar hubungan hukum antara pelaku bisnis. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda dalam membentuk, menafsirkan, dan menegakkan kontrak. Dalam sistem civil law, hukum perjanjian berakar pada kodifikasi tertulis seperti KUH Perdata. Sementara dalam common law, prinsip hukum berkembang melalui presiden pengadilan. Perbandingan ini penting karena globalisasi kontrak menurut pemahaman lintas sistem agar dapat mengurangi resiko hukum dan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha internasional. Studi ini berperan penting bagi Indonesia yang menganut sistem civil law, namun banyak dipengaruhi praktik common law. Kita masuk ke ruang lingkup dan relevansi untuk Indonesia. Penelitian ini membahas 3 aspek utama. Pertama, prinsip dasar kontrak atau kebebasan berkontrak, interpretasi, dan remedi kontestasi. Kedua, penerapan prinsip tersebut dalam praktik hukum. Ketiga, rekomendasi penerapan dalam konteks Indonesia. Sebagai negara civil law, Indonesia menggunakan KUH Perdata sebagai dasar hukum kontrak. Namun, pengaruh common law terlihat dalam praktik bisnis modern seperti kontrak baku, arbitrase, dan transaksi internasional. Oleh karena itu, pemahaman komparatif menjadi penting untuk menyusun kontrak yang efektif, aman, dan selaras dengan hukum global. Slide berikutnya, kita membahas organisasi harmonis hukum kontrak internasional. Perbedaan prinsip antara civil law dan common law sering menjadi hambatan dalam kontrak internasional. Dalam praktik global, pelaku usaha harus menegosiasikan atau choice of law atau pilihan hukum agar kontrak dapat ditegakkan dengan pasti. Sistem civil law menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi, sementara common law menekankan fleksibilitas yudisial. Upaya harmonisasi dilakukan melalui instrumen seperti CISG dan UNIROID yang bertujuan menyatukan prinsip kontrak internasional. Bagi Indonesia, harmonisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing hukum nasional di era perdagangan global. Untuk asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian secara bebas. Namun, penerapannya berbeda dalam 2 sistem hukum. Dalam civil law, kebebasan berkontrak dibatasi oleh kodifikasi dan kepentingan umum untuk melindungi para pihak yang lemah. Sedangkan dalam common law, asas ini lebih bebas karena didasarkan pada presiden dan prinsip otonomi kontrak. Meskipun demikian, pengadilan tetap membatasi kontrak yang tidak adil melalui doktrin uniconscionability atau public policy. Perbedaan ini berdampak langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kontrak lintas yurisdiksi. Untuk interpretasi kontrak, perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada pendekatan interpretasi kontrak. Untuk civil law menggunakan pendekatan subjektif, yaitu menafsirkan kontrak berdasarkan niat para pihak dan ketentuan kodifikasi. Sementara common law memakai pendekatan objektif dengan menilai makna kata berdasarkan apa yang wajar dipahami pihak ketiga. Namun, dalam praktik modern, kedua sistem saling mempengaruhi. Civil law mulai mengadopsi pendekatan objektif dan common law mulai mempertimbangkan konteks bisnis. Harmonisasi ini didorong oleh konvensi internasional seperti CISG dan UNIROID Principles. Berikutnya kita membahas tentang tanggung jawab prestasi dan remedi. Untuk civil law, remedi utama adalah prestasi. Pemenuhan kontrak atau specific perform mencerminkan pandangan bahwa kontrak harus ditegakkan sebagaimana dibuat. Untuk common law, remedi utama adalah ganti rugi untuk menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi seandainya kontrak dipenuhi. Di sini kita masuk ke mekanisme penegakan dan perbandingan praktis.
Dalam sistem common law, pengadilan berperan besar dalam mengembangkan prinsip kontrak melalui presiden dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau ADR seperti arbitrase. Sedangkan pada civil law, proses pengadilan formal dan kodifikasi menjadi dasar utama dalam penegakan kontrak. Di Indonesia, kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan. Praktik bisnis dalam arbitrase internasional menunjukkan pengaruh kuat dari common law. Sementara, dasar hukum formal tetap berharga pada civil law. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sistem hukum campuran yang unik dan memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan perjanjian lintas negara. Untuk kesimpulannya, kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teruntuk civil law memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi, tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan bisnis. Sementara common law lebih adaptif dan pragmatis, namun bergantung pada presiden yang dapat berbeda antara yurisdiksi. Dalam konteks globalisasi, hukum kontrak pendekatan harmonisasi menjadi solusi untuk mengurangi konflik antara sistem. Bagi Indonesia, pemahaman kedua sistem ini penting agar dapat menciptakan hukum kontrak yang adil, adaptif, dan kompetitif di tingkat internasional. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.